This is the shed where he kept his shrine, and there's candles inside. Great. The one that looks. Oh, the fuck! What the fuck was that? God. Oh, fuck. Fuck that. Let's go. There's cats right there. Guinness World Record memasukkan tempat ini menjadi rumah koleksi boneka berhantu terbesar di dunia. Inilah La Isla de las Muñecas, pulau boneka dengan daya tarik gelapnya. Ini adalah pondok yang dikeramatkan, tempat boneka-boneka favorit Julian, termasuk tempat boneka pertama yang ditemukan Julian bersama sang gadis. Pada tahun 1950-an, Don Julian Santana Barrera dipersekusi oleh masyarakat sekitarnya karena terlalu fanatik dalam menjalankan keyakinannya. Karena tidak mampu menahan persekusi tersebut, Julian meninggalkan anak istrinya dan pindah ke pulau boneka ini, pulau di sekitar Kanal Xochimilco. Nama sebenarnya pulau ini adalah Pulau Chinampa, pulau buatan yang dirancang oleh suku Aztec ratusan tahun yang lalu. Masyarakat setempat mengenalnya sebagai Pulau Boneka. Begitu juga media internasional. Kota Meksiko dulunya adalah wilayah kekuasaan suku Aztec. Dan di pinggiran kota Meksiko terdapat daratan-daratan yang dipisahkan oleh kanal-kanal yang bernama Kanal Xochimilco. Kanal ini sudah digunakan oleh suku asli Meksiko selama lebih dari 500 tahun yang lalu. Sebagai alat transportasi dan juga sebagai pertanian. Di kanal-kanal ini, suku Aztec melakukan ritual suci pengorbanan manusia di dekat kompleks piramida yang ada di sekitarnya. Masyarakat setempat percaya kanal-kanal ini memiliki ikatan spiritual dengan piramida-piramida di sana. Julian menyendiri di pulau ini. Dia merenungi setiap apa yang dia alami. Dan awal mula pulau boneka ini berasal ketika Julian menemukan tubuh seorang gadis yang terapung di pinggiran pulau. Saat Julian berusaha menyelamatkan gadis tersebut, ternyata dia hanya berhasil mengangkat jasad kaku gadis tersebut. Julian merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan sang gadis. Setelah jasad gadis tersebut terangkat, sebuah boneka muncul di dekatnya. Julian menganggap boneka itu adalah milik gadis malang tersebut dan menggantungnya di pohon. Ada beberapa teori yang muncul dari asal mula boneka-boneka ini. Beberapa orang percaya bahwa Julian melakukan hal itu untuk menghormati jiwa gadis kecil itu. Dan beberapa orang lainnya menganggap bahwa Julian melakukan hal itu untuk menenangkan roh gadis dan melindungi dirinya sekaligus pulau itu. Beberapa orang lainnya menganggap juga bahwa Julian menggantungkan boneka untuk melindungi arwah gadis tersebut dari setan di alam kematiannya. Meskipun banyak legenda yang muncul, kematian sang gadis tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Julian memperlakukan jasad gadis tersebut. Jejak makamnya pun tidak ada yang tahu lokasinya. Setelah kejadian tersebut, Julian secara terus-menerus mengumpulkan bermacam-macam boneka dan menggantungnya secara acak di pulau. Mungkin saja dengan menggantung banyak sekali boneka, Julian akan terlindungi dari roh gadis yang akan mengganggu. Julian terus mencari boneka dimanapun berada, di tempat sampah, di aliran kanal, dan bahkan dia sampai menukarkan hasil panennya dengan boneka kepada masyarakat sekitar. Boneka dengan kondisi apapun akan dia ambil dan dia gantungkan di area ini. Tindakan kompulsif ini membuat masyarakat sekitar percaya bahwa Julian sedang dikendalikan oleh kekuatan mistis yang ada di pulau tersebut. Mereka percaya bahwa kekuatan mistis tersebut berasal dari gadis muda yang masih terus menghantui Julian. Julian melakukan aktivitas ini selama 50 tahun penuh, sampai akhirnya pulau ini dipenuhi oleh bermacam-macam bentuk boneka. Pada tahun 2001, Anastasio, keponakan Julian, datang mengunjungi pamannya. Dia ingin membantu sang paman untuk menanam labu. Namun, saat dia tiba, Julian sudah dalam kondisi mengambang di kanal. Persis di tempat jasad sang gadis ditemukan. Disinilah jasad Julian ditemukan mengambang. Sepeninggal sang paman, Anastasio mulai menggantikan pamannya untuk tinggal di pulau boneka ini. Dia mengaku saat pindah ke pulau ini, boneka-boneka menggerakkan kepalanya dan saling berbisik. Seolah-olah boneka-boneka ini memiliki jiwa yang terperangkap di dalamnya. Karena begitu seramnya suasana pulau boneka ini, Don Julian Santana Barrera yang berusia 80 tahun saat kematiannya, banyak yang menganggap bahwa boneka-boneka inilah yang membunuh Julian. Esta es la muñeca. This is the original doll. She's been here over 60 years. She's the one that he found next to her body in the water. Yes. Banyak sekali aktivitas paranormal di pulau ini. Sabrina,
seorang paranormal Meksiko menjelaskan bahwa boneka-boneka yang ada di dalam pondok ini dihuni oleh roh-roh gentayangan. Vive también una persona que... One of the owners of this doll was a woman. She was crazy, like she was in a psychiatric hospital. Boneka ini membawa roh seorang wanita gila yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Sabrina mengatakan bahwa sangat berbahaya untuk membawa boneka tersebut keluar area ini karena bisa membuat sakit bagi mereka yang membawanya. Before that, Mr. Julian has contacted her. John Julian has contacted you. He's been coming every day, telling her what he wants. Sabrina mendapatkan kontak secara langsung dari Don Julian bahwa Agustinita adalah boneka yang paling dia suka. Dia juga menceritakan bahwa di kanal ini hidup seekor siluman ular yang sangat-sangat besar. Menurutnya, ular inilah yang menarik gadis kecil ke dalam sungai dan mati karena tenggelam sampai akhirnya Don Julian juga menjadi korban yang sama olehnya. Arwah Don Julian juga mengatakan kepada Sabrina bahwa tidak hanya gadis itu yang menjadi korban siluman tersebut. Banyak sekali orang-orang yang meninggal akibat ditarik oleh siluman ular ini. After a disturbing encounter in the island shack earlier in the week, I volunteered to conduct a solo session in the same spot. Kemudian, pada tahun 2020, Discovery UK bersama Jessica Chobot melakukan uji nyali. Jessica tinggal sendiri di dalam pondok yang dikeramatkan ini, namun tetap dalam pengawasan. Pada aktivitas itu, Jessica Chobot menemui beberapa gangguan keanehan. Dalam waktu beberapa menit tersebut, aktivitas Jessica direkam oleh beberapa kamera di beberapa sisi. Lampu sorot beberapa kali terganggu. Beberapa boneka bergerak dengan sendirinya. Dan yang membuat Jessica Chobot tidak mampu bertahan lebih lama. Dia mendengar sebuah boneka yang memanggilnya Mama. Oh my God, Phil. Something just started talking from one of the dolls in here. Came over to a little shrine area that's built here and heard a voice say, Mama? Pulau Boneka Meksiko cukup terkenal. Daya tarik cerita seramnya membawa banyak orang dari segala penjuru dunia untuk mengunjunginya. Dan ini menjadi kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu para wisatawan yang buta arah. Mereka bisa saja dibawa ke Pulau Boneka palsu. Bagi pengunjung yang ingin menuju ke Pulau Boneka yang asli, mereka harus memastikan bahwa dia sudah berada di pelabuhan kapal Embarcadero Cuemanco, bukan yang lainnya. Because there's 3 ports, but this is the port you want to be at. Destinasi wisata kelam ini sangat terkenal di penjuru dunia. Berbagai cerita legendanya berhasil menarik wisatawan asing mengunjunginya. Tanpa kemampuan bercerita Don Julian dan manifestasi semua boneka yang telah dia kumpulkan selama 50 tahun, pulau ini tidak akan menjadi apa-apa. Karena Don Julian, masyarakat setempat mendapatkan manfaatnya secara ekonomi.